Pemerintah Kabupaten Bulungan akan terapkan WFH ASN setiap hari Jumat. BPBD Kaltara perkuat penanggulangan bencana terintegrasi melalui Rakorda 2026. Selamat sore pemirsa, Kalimantan Utara hari ini edisi weekend kembali hadir menjumpai Anda. Dan kali ini Kalimantan Utara hari ini menjumpai Anda dari Hutan Kota Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah pemirsa, Kebun Raya Bundayati ini merupakan tempat di mana seluruh masyarakat Tanjung Selor ataupun Kalimantan Utara berkumpul untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satunya Kebun Raya Bundayati ini dijadikan sebagai jogging track, di mana di sini bisa melakukan seluruh kegiatan olahraga bersama-sama. Dan ini juga merupakan salah satu tempat yang masih menjaga kelestarian alam terbuka dan juga keasriannya. Dan ini menjadikan Kebun Raya Bundayati sebagai salah satu tempat yang wajib untuk kalian kunjungin. Pemirsa, hari ini bersama dengan saya Ina Apriani akan menyajikan sejumlah informasi-informasi menarik tentunya dalam Kalimantan Utara hari ini edisi weekend. Pemirsa, kita langsung menuju informasi pertama, yaitu menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara. Pemerintah Kabupaten Bulungan akan segera menerapkan kebijakan work from home atau WFH nih. Nah, kebijakan bekerja dari mana saja ini rencananya akan diberlakukan khusus pada hari Jumat, namun dengan tetap menerapkan sistem pengawasan kinerja dan presensi yang tetap ketat. Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Bulungan merupakan bentuk transformasi budaya kerja di era digital. Kebijakan ini akan berlaku untuk sekitar 5.000 pegawai secara akumulatif, baik PNS, P3K maupun tenaga honorer atau PTT. Dalam pelaksanaannya, kebijakan WFH akan dikhususkan pada setiap hari Jumat. Meski bekerja dari luar kantor, Bupati menegaskan bahwa seluruh pegawai tetap wajib mengisi presensi dan menyetorkan laporan kinerja harian secara daring dengan disiplin. Syarwani menegaskan terdapat sanksi tegas bagi ASN yang melalaikan tugasnya atau tidak mengisi presensi laporan harian saat WFH. Salah satunya adalah pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan itu pasti akan menjadi alat ukur kita untuk penilaian kinerja yang bersangkutan. Sanksinya apa Pak? Pemotongan TPP atau apa? Ya salah satunya adalah itu. Ya termasuk ya mungkin ya teman-teman, kalau teman-teman ada yang melihat ada kita melakukan perjalanan dinas, dipastikan bukan dia dibayar TPP-nya, malah tidak. Misalnya saya selaku ASN melakukan perjalanan dinas 3 hari ke depan, ya tentu otomatis menghitung berapa nilai suatu bulan yang saya dapatkan dari TPP itu pasti terpotong untuk 3 hari karena saya tidak berada di tempat melaksanakan tugas. Karena juga saya dibayarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Kebijakan WFH ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih fleksibel, modern, namun tetap produktif dan akuntabel. Pemkab Bulungan akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal tanpa hambatan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Ya pemirsa, masih terkait dengan kebijakan work from home atau WFH, di mana pemerintah Kota Tarakan hingga saat ini belum menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara di lingkungannya. Hal ini karena pemerintah daerah masih menunggu arahan serta regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai pedoman pelaksanaannya. Berikut informasi selengkapnya. Hingga saat ini pemerintah Kota Tarakan belum menerima surat resmi terkait kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara. Sebelumnya kebijakan ini kencang diwacanakan sebagai salah satu upaya penghematan bahan bakar minyak di tingkat nasional. Namun implementasi dari kebijakan tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh daerah tanpa adanya pedoman teknis dan regulasi resmi dari pusat.
Sementara itu, pasca berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, aktivitas perkantoran di lingkungan pemerintah Kota Tarakan telah kembali normal. Tingkat kehadiran ASN tercatat sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 95%. Hanya sebagian kecil pegawai yang belum masuk kerja karena terkendala perjalanan arus balik dari luar daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tarakan, Joko Haryanto mengatakan, penerapan WFH nantinya akan menunggu regulasi resmi. Ia juga menegaskan tidak semua instansi dapat menerapkan kebijakan tersebut, terutama instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Jadi untuk di Kota Tarakan kita masih menunggu surat resmi dari pusat nih, baik dari Kementerian Kemenpan-RB, Kemendagri maupun Kementerian Keuangan. Jadi nanti jika akan kita laporkan kepada PPK, Bapak Wali Kota terkait kebijakan ini. Tapi kita kan baru mendapat informasi batas dari media. Jadi kalau di tata kelola pemerintahan kita harus menunggu surat resmi dulu dari pusat seperti apa teknisnya, pedomannya dan seterusnya. Sebagai asuhan kita pada saat menjalankan kebijakan. Kita seperti biasa, bahkan kemarin pada saat ada edaran terkait WFA ya, pada saat cuti bersama, kemudian dilanjut lagi dengan WFA ya untuk instansi. Kemudian Tarakan mengambil kebijakan tidak memperlakukannya saya, karena mengingat Tarakan kota kecil, ada satu pulau, dan tidak ada yang jauh di sini, dan juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kemarin pada saat cuti bersama habis, di hari Rabu sudah aktif semua kantor di Kota Tarakan. Secara keseluruhan, jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Tarakan mencapai 3.856 orang. Meski ratusan pegawai sempat mengambil cuti saat Lebaran lalu, seluruh bentuk pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal. Pemerintah Kota Tarakan menegaskan, jika nanti kebijakan WFH benar-benar diterapkan, maka mekanisme pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketat, agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan maksimal. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Ya, ini dia pemirsa, untuk kalian yang mungkin masih menerapkan WFH, bisa melakukan pekerjaan sambil bersantai di hutan Kota Bundayati atau Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor nih. Karena di sini tempatnya begitu asri dan juga tenang, seperti yang kalian lihat di sini memiliki begitu banyak fasilitas umum yang dapat kalian gunakan bersama. Ada tempat duduk dan juga beragam spot foto yang luar biasa mantap. Dan pemirsa, kita akan lanjut untuk informasi selanjutnya, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Utara yang menggelar rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Rapat koordinasi yang berlangsung di Tarakan tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi harus mencakup pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan Kalimantan Utara merupakan daerah yang kerawanan bencananya cukup tinggi, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BPBD Regional Kalimantan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem komando darurat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, pelaksana BPBD Kalimantan Utara Andi Amriampa menyampaikan rakorda ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, agar penanggulangan bencana berjalan terintegrasi, serta peserta dalam rakorda ini mendapatkan berbagai materi strategis, mulai dari implementasi regulasi terbaru, penguatan kelembagaan BPBD hingga sinkronisasi kajian risiko bencana antara provinsi dan kabupaten kota, serta pemetaan risiko di wilayah daerah aliran sungai perbatasan. Melalui rakorda ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat, serta langkah konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas layanan kebencanaan di Kalimantan Utara secara berkelanjutan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara melaporkan.
Pemirsa, cuaca cerah seperti hari ini di Kebun Raya Bunda Yati memang begitu sangat menyehatkan bagi tubuh. Namun tidak demikian di Kabupaten Nunukan, pemirsa, di mana cuaca panas ekstrim melanda Kabupaten Nunukan dan berdampak pada menurunnya ketersediaan air baku, khususnya di Embung Bolong. Dan kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Taka melakukan langkah antisipatif guna menjaga layanan air bersih bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Perumda Tirta Taka menerapkan sistem zonasi dalam pendistribusian air sebagai upaya menghadapi penurunan debit. Saat ini debit air hanya sekitar 50 liter per detik dari kondisi normal 87 hingga 100 liter per detik. Pelayanan dibagi menjadi 2 zona, yakni wilayah Kota Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan dengan sistem pengaliran air secara bergilir setiap 2 hari. Ketinggian air di Embung Bolong saat ini berada pada level waspada, sekitar 1 meter lebih. Sementara itu Embung Bilal masih dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu menopang kebutuhan air hingga 1 bulan ke depan. Untuk kondisi Embung Bolong, sekarang ini ada penurunan sangat drastis sehingga menyebabkan pendistribusian air kami di masyarakat atau pelanggan kami, khususnya di IPA Persemayan yang terdampak di daerah selatan dan daerah kota. Nah, untuk mensiasati sekarang ini kami mengadakan zonasi, ada 2 zonasi. Untuk sekarang ini zonasi yang pertama kami alirkan di daerah selatan. Apabila daerah selatan sudah mendapatkan air dengan merata dan bertekanan di pelanggan, maka zonasi tersebut akan kami pindahkan untuk di jalur kota lagi. Untuk zonasi ini bisa berubah-ubah. Apakah 2 hari yang kami informasikan di media atau bisa lebih dari 2 hari. Karena melihat tergantung pemerataan di pelanggan tadi. Agak lama untuk sistem zonasi ini karena tergantung dari kalau tidak ada curah hujan, ya nanti zonasi ini semakin mengecil. Alamat-alamat yang kita alirkan. Berdasarkan perakiraan cuaca dalam sepekan ke depan, belum terdapat potensi hujan di wilayah Nunukan. Perumda Tirta Taka mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama masa penyesuaian distribusi agar layanan tetap merata. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan untuk informasi lainnya, kita akan sedikit berbincang nih dengan salah satu pengunjung dari Kebun Raya Bunda Yati yang hari ini sedang menikmati indahnya senja di Kebun Raya Bunda Yati. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ya, dengan siapa ini? Dengan Fiona Veronica. Dengan Fiona Veronica. Baik, Kak. Bagaimana menurut Kak Fiona nih dengan keberadaan hutan kota Kebun Raya Bunda Yati ini untuk kegiatan masyarakat di sekitar kota Tanjung Salora? Menurut saya sih sangat bermanfaat, khususnya buat olahraga. Iya. Ini juga bisa jadi tempat spot foto gitu. Ya, intinya sangat bermanfaat. Dan pastinya sangat menyehatkan buat Iya, masyarakat ya, Kak, ya. benar. Baik, terima kasih Kak Fiona. Nah, pemirsa, itu dia manfaat-manfaat dari keberadaan Kebun Raya Bunda Yati. Dan kita akan melanjutkan untuk informasi lainnya nih pemirsa, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperpanjang masa penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda tahun 2026 guna memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi putra-putri terbaik daerah untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Denny Haryanto menyampaikan perpanjangan dilakukan karena kuota sebanyak 200 siswa hingga kini belum terpenuhi. Pemerintah daerah berharap melalui kebijakan ini jumlah peserta didik dapat segera mencapai target. Di sisi lain, pembangunan SMA Unggul Garuda juga terus berjalan. Tahap awal pembangunan difokuskan pada lahan sekitar 6 hektar dengan prioritas pada fasilitas utama seperti gedung sekolah dan asrama mengingat konsep yang diterapkan adalah boarding school. Pemerintah menargetkan pembangunan tahap awal dapat selesai pada Juni mendatang. Seluruh pembiayaan pembangunan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, sementara pemerintah daerah menyiapkan lahan. Kita mulai, cuma kita diperpanjang untuk penerimaannya. Intinya di sana masih ada kekurangan siswa. Nanti saya kasih linknya ya, dipelajari. Terus yang kedua, kan target pembangunan selesai di bulan Juni. Ya. Sekarang sudah ada tugas pembangunan. Sudah persiapan ini. Kemarin kita bertemu langsung dengan teman-teman dari Kemendikti. Terus dari
pihak ketiganya dari Wika. Meski fasilitas masih dalam proses pembangunan, kegiatan belajar mengajar ditargetkan tetap mulai tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan opsi sementara termasuk penggunaan fasilitas sewa atau kontrak. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, Kalimantan Utara hari ini edisi weekend akan kembali hadir menjumpai Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Kalimantan Utara hari ini edisi weekend. Dan pemirsa, kita lanjutkan untuk informasi lainnya dari Kabupaten Bulungan. Kementerian Kehutanan tahun ini akan melakukan verifikasi hutan adat di 3 kabupaten di Kalimantan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penetapan hutan adat oleh pemerintah pusat, menerapkan sistem pengawasan kinerja dan juga presensi yang ketat. Berikut informasi selengkapnya. Kehutanan Kalimantan Utara menyebutkan verifikasi akan dilakukan di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Pengendali ekosistem hutan di Sud Kaltara, Linda Novitading, menjelaskan di Kabupaten Bulungan terdapat 3 lokasi hutan adat yang akan diverifikasi. Jumlah yang sama juga terdapat di Kabupaten Malinau. Sementara Kabupaten Nunukan menjadi wilayah dengan lokasi terbanyak, yakni 10 titik. Verifikasi ini merupakan tahapan penting untuk memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan batas wilayah, serta keberadaan masyarakat hukum adat yang masih menjalankan sistem kelembagaan dan kearifan lokal. Jadi tahun ini khususnya Kaltara akan ada 3 kabupaten yang akan diverifikasi hutan adat usulan hutan adatnya. Ya, itu di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Kalau yang Bulungan masih yang bukan, lain lagi, ada lagi usulan yang lain. Itu yang di Sekata. Terus Dulau ya? Ya, betul, Penandulau. Kalau yang di Malinau itu ada 3 juga, 3 MHA. Apa Bu dosennya? Abai Sembuap, Punan Ranau, dan Punan Adiu. Adiu. Nah, terus yang di Nunukan ada 10. Proses ini diharapkan dapat mempercepat pengakuan hutan adat di Kalimantan Utara, sekaligus mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang berkelanjutan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih menuju informasi lainnya dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, di mana status internasional Bandara Juanda Tarakan kembali dipulihkan. Setelah kembali berstatus Bandara Internasional, Bandara Juanda Tarakan mulai menjajaki pembukaan rute penerbangan ke luar negeri. Malaysia dan Cina menjadi prioritas pengembangan konektivitas. Berikut informasinya. Pemulihan status internasional Bandara Juanda Tarakan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah perbatasan serta membuka akses penerbangan internasional. Saat ini, pengelola bandara tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah maskapai untuk membuka rute internasional, di antaranya AirAsia, Susi Air, Transnusa, dan MyIndo Airlines. Kepala Kantor BLUU PBU Kelas 1 Utama Juanda Tarakan, Bambang Hartato, menyebut pembukaan rute masih dalam penjajakan dan diharapkan segera terrealisasi. Salah satu rute yang berpotensi dibuka adalah Tarakan Tawau, Malaysia, yang dinilai memiliki potensi penumpang cukup besar. Selain itu, peluang penerbangan kargo internasional juga tengah dikaji, termasuk rencana pengiriman barang langsung ke Cina. Keinginan untuk membawa penumpang ke China direct. Ada Trigana juga kami pernah diskusi itu sama Lion Group, sama Pak Daniel Kutut, presidennya juga kita menjajaki untuk rute-rute itu. Tapi mungkin nanti intensnya setelah Lebaran kali ya. Paling tidak masa sih nggak ada yang nyantol gitu kan.
Nah, mestinya kan ada yang nyantol, baik itu yang passenger ataupun yang logistik, yang kargo, supaya internasionalnya jalan. Nah, kalau jalan, siapa tahu saudara-saudara kita nextnya mau liburan ke sebelah sana bisa. Pembahasan lanjutan ditargetkan dilakukan setelah periode Lebaran agar rencana pembukaan rute internasional dapat segera direalisasikan. Pengembangan rute internasional ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Ya, pemirsa, hutan Kota Bundayati atau kebun raya Bundayati ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk jogging nih, tapi juga untuk olahraga lainnya seperti yang pemirsa dapat lihat di sebelah saya saat ini sudah ada pemotor cilik nih pemirsa. Nah, mereka melakukan kegiatan latihan untuk olahraga motor bagi anak-anak usia dini. Dan saat ini pemirsa saya sudah bersama dengan salah satu pelatih dari kegiatan olahraga yang menarik ini. Selamat sore Mas. Sore. Dengan siapa ini? Dengan Ferry. Oke Mas Ferry, boleh dijelaskan sedikit ini olahraga apa sih Mas? Ini untuk pengenalan anak usia dini tentang balap motor. Dan mungkin kedepannya akan kalau bertambah usia motornya tambah besar. Ini kita pengenalan dulu di motor seperti ini. Oke, menurut Mas Ferry nih bagaimana dengan diadakannya nih lokasi Kebun Raya Bundayati untuk keberlangsungan dari olahraga yang digeluti oleh Mas Ferry nih? Ya sangat-sangat berguna. Terima kasih untuk Kabupaten Bulungan sudah menyediakan tempat ini. Semua olahraga saya rasa bisa di sini, lari dan lain sebagainya. Motor juga bisa karena luasnya tempat ini. Oke baik, terima kasih Mas Ferry. Nah itu dia pemirsa menariknya dari Kebun Raya Bundayati ini yang bisa dimanfaatkan untuk segala jenis kegiatan. Dan pemirsa kita akan melanjutkan untuk informasi lainnya, yaitu pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar forum pramusyawarah perencanaan pembangunan Pramusrenbang tingkat kabupaten dengan fokus khusus pada penanganan stunting. Mengusung tema penguatan sinergi dan perencanaan terintegritas dalam percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan generasi Bulungan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Berikut informasi selengkapnya. Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan atau Pramusrenbang tingkat kabupaten ini dibuka langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani SPD MSI. Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menyampaikan bahwa upaya penanganan stunting di Kabupaten Bulungan terus menunjukkan progres yang positif. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Penanganan stunting bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif. Pemerintah memerlukan perencanaan yang terintegrasi mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, guna mencetak generasi masa depan yang unggul. Pengukuran dan dilakukan di tahun 2026. Nah kalau kita berpatok pada angka 19,98%, angka prevalensi secara nasional di update tahun 2024 itu, posisi kita sampai di 2024 triwulan dari rilis yang disampaikan tadi itu kita berada di angka 15, sekian persen ya angka stunting yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah tentu komparasinya berkaitan dengan kondisi stunting secara nasional. Dan tadi dalam sambutan saya sampaikan ini bukan hanya kerjanya pemerintah daerah, tapi ini adalah kerja kolaboratif, sinergi yang dilakukan. Makanya termasuk juga kita melibatkan para stakeholder yang ada, baik itu tokoh masyarakat, teman-teman camat maupun kepala desa maupun juga para pelaku usaha yang ada di Bulungan untuk hadir kembali pada hari ini melalui kegiatan forum Pramusrenbang. Khusus kita berbicara tentang tematik masalah stunting karena masih ada langkah yang harus kita lakukan ke depan untuk memastikan angka 15% itu bisa kita turunkan lagi. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan penghargaan kepada sejumlah elemen yang berkontribusi besar dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penerima penghargaan tersebut meliputi pemerintah kecamatan dengan kinerja terbaik, tim penggerak TKK, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, serta sejumlah perusahaan swasta yang aktif berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada 6 perwakilan peserta penerima bantuan stunting.
Penyerahan ini menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi dan kesehatan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Ya pemirsa, olahraga yang digeluti sejak dini memang mungkin cukup lumrah di luar kota. Tapi di Tanjung Selor ini merupakan salah satu kegiatan yang cukup langka pemirsa. Karena anak sejak usia dini sudah dilatih untuk berolahraga. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari anak yang sedang melakukan atraksi nih di belakang. Om Kifli kita sebut saya ya. Nah Om, untuk talenta dari anak-anak di kota Tanjung Selor sendiri bagaimana menurut Om perkembangannya dan juga masa depan untuk MotoGP Mini ini ke depannya? Ya oke. Untuk talenta anak-anak Bulungan ya, sebelum ini juga kita sudah ada dulu pembalap yang baik level daerah, nasional sampai ke Asia ya, internasional. Ya terbukti dengan papanya anak ini yang latihan ini kemarin sudah hampir 4 tahun bergelut di Asia balapnya. Dari mulai kelas 150 sampai dengan kelas 600 cc. Dia pernah waktu itu ikut Astra Honda Racing. Nah mungkin dulu juga agak telat ya kalau papanya. Mungkin sekarang ini mungkin lebih pas karena dia mulainya di posisi 4 tahun. Oke, bagaimana ke depannya nih untuk MotoGP Mini, apakah bisa berkembang pesat di Tanjung Selor? Harus bisa. Karena Bulungan itu paling istimewa. Dia punya sirkuit permanen di kilo 9. Dan ini saya terima kasih lagi ke Pak Bupati, sudah ada fasilitas hutan Bunda Yati ya, yang bisa dipakai untuk jogging track, push bike, terus mini GP. Ini luar biasa, yang daerah lain belum tentu ada Mbak. Baik, terima kasih Om Kifli. Nah pemirsa, itu dia luar biasanya Tanjung Selor dengan segenap fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Dan kita lanjutkan untuk informasi lainnya pemirsa. Setelah sempat mengalami kekosongan pasca lebaran, pasokan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Kota Tarakan kini kembali tersedia. Perusahaan umum atau Perum Bulog saat ini mulai melakukan distribusi ke sejumlah wilayah dan pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perum Bulog Cabang Tarakan memastikan stok minyak kita di gudang Lingkas Ujung saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Setelah sempat terjadi kekosongan selama masa libur lebaran lalu, pasokan minyak kita kini telah kembali masuk sebanyak 6 kontainer ke dalam gudang Bulog. Total stok yang tersedia kini mencapai 72.000 liter yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2 bulan ke depan. Saat ini distribusi telah dimulai ke sejumlah wilayah termasuk ke Kabupaten Nunukan dan Bulungan, serta akan dilanjutkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Tarakan. Selain ke pasar tradisional, Bulog juga menyalurkan minyak kita ke Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di sejumlah kelurahan. Kepala Perum Bulog Cabang Tarakan Zamasyari menyebutkan, stok minyak kita saat ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi akan terus dilakukan secara bertahap ke pasar dan mitra seiring dengan ketiadaan hambatan. Ia juga menjelaskan adapun keterlambatan pasokan sebelumnya murni disebabkan oleh hambatan distribusi akibat kepadatan di area pelabuhan saat momen arus mudik lebaran. Yang jelas karena pengiriman dari kapal. Jadi sebelum lebaran itu kan terutama di pelabuhan Tanjung Perak itu memang lagi crowded sehingga di situ ada keterlambatan. Alhamdulillahnya selama libur lebaran itu kami juga udah ada 6 kontainer yang datang di gudang untuk menambah stok sehingga persediaan sekarang ini sangat banyak untuk melayani permintaan atas minyak kita tersebut. Rencana besok kami sudah menyalurkan terutama di pasar-pasar, khususnya di pasar pencatatan harga SP2KP. Selain di pasar, kami juga akan menyalurkan di kios-kios RPK Mitra Kerja Bulog yang tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ditarakan. Kedepan pihak Bulog akan terus menambah pasokan dan menjaga alur distribusi agar ketersediaan minyak kita bisa tetap stabil di pasaran. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tidak melakukan pembelian berlebih karena stok dipastikan telah kembali normal dan proses penyaluran ke bawah terus berjalan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Pemirsa, isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang sempat viral di sejumlah daerah ternyata tidak berdampak signifikan di Kota Tarakan. Aktivitas pengisian BBM di SPBU Gunung Lingkas terpantau normal tanpa adanya lonjakan antrean kendaraan yang berarti. Kondisi pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Gunung Lingkas masih berjalan sangat normal dengan jumlah kendaraan yang datang dalam batas wajar. Pihak pengelola memastikan tidak terdapat lonjakan pembelian maupun kepanikan atau panik buying dari masyarakat. Harga BBM juga terpantau masih stabil. Untuk Pertalite dijual seharga Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.900 per liter, dan Dexlite Rp14.800 per liter. Dari sisi distribusi, penyaluran BBM masih terjaga dengan baik. Penjualan Pertalite mencapai 15 kiloliter per hari. Sementara itu, Pertamax terjual sekitar 2.000 hingga 3.000 liter per hari, dan Dexlite 1.000 hingga 2.000 liter per hari. Pengawas SPBU Gunung Lingkas, Eko Sarwako, menyampaikan tren penjualan BBM saat ini masih stabil tanpa adanya lonjakan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Adapun antrean yang terkadang terlihat panjang bukan akibat peningkatan konsumsi, melainkan karena faktor teknis seperti proses bongkar muat BBM dari truk tangki. Untuk mencegah praktik penimbunan, SPBU kini menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi secara ketat melalui sistem QR Code. Kendaraan roda 2 dibatasi maksimal Rp100.000, sedangkan kendaraan roda 4 disesuaikan dengan kapasitas tangki masing-masing kendaraan. Jadi masih seperti biasa, belum ada kenaikan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan lah. Kalau masyarakat pembeli kayaknya untuk di SPBU kami sendiri kayaknya stabil aja, Mbak. Nggak ada lonjakan seperti yang seperti panik buying, nggak ada. Normal seperti biasa aja. Kalaupun antrian panjang ya banyak. Biasanya kami sih kalau antrian panjang itu kalau pas lagi ada bongkaran BBM. SPBU Gunung Lingkas ini kan ada 3 produk ya, Pertalite, Pertamax sama Dexlite. Nah, untuk harga Pertalite sendiri masih di harga Rp10.000. Kalau Pertamax untuk saat ini Rp12.900, sedangkan Dexlite Rp14.800. Dari sisi pasokan, ketersediaan BBM di Kota Tarakan juga dipastikan aman dengan tambahan distribusi hingga 40 kiloliter dalam satu hari. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian secara bijak karena distribusi dan stok BBM dipastikan masih sangat terjaga. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikuti keseruan kami di Kebun Raya Bunda Yati dan juga sejumlah informasi menarik dalam Kalimantan Utara hari ini, edisi weekend. Ya pemirsa, dari MotoGP Mini masih banyak kegiatan-kegiatan talenta untuk anak-anak usia dini yang dilakukan di Kebun Raya Bunda Yati. Salah satunya adalah push bike, apalagi kalau bukan push bike pemirsa, seperti yang Anda dapat lihat di belakang saya saat ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pihak dari push bike ya Mas ya. Boleh tahu nih namanya siapa Mas? Saya Bagus, perwakilan dari push bike Bulungan. Ini kebetulan hari ini kami ada latihan bersama dari 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Berau sama Kota Tarakan. Ini ketua komunitas dari Pushbike Berau yang sebelah sana, Mas Alvin dari komunitas Pushbike Tarakan. Oke, nih boleh kita tahu nggak nih bagaimana perkembangan untuk pushbike anak-anak usia dini di Kota Tanjung Selor ataupun di seluruh Kalimantan Utara, boleh dibilang begitu ya Mas ya? Silakan Mas. Untuk perkembangannya saat ini ya dari peserta alhamdulillah jumlah sudah menambah ya Mbak ya. Terus kita tetap push terus bagaimana caranya biar anak-anak di seluruh Kalimantan kalau bisa mendoktrin orang tuanya biar istilahnya di pushbike ini anaknya dimasukin di pushbike biar sebagai wadah bermain pertama, terus
menambah mental komunikasi yang baik lah hitungannya. Oke, kalau boleh tahu nih dari anak-anak didik yang sekarang sudah cukup banyak, apakah sudah ada nih yang menerima penghargaan luar biasanya, Mas? Kalau penghargaan paling tinggi sebetulnya dari Pusbek Berau ya. Kalau Pusbek Berau mungkin sudah sampai juara nasional. Ya ada berapa ya? Ada 2 atau 3 anak kalau dari Berau. Kalau dari kami ya kemarin alhamdulillah untuk juara nasional baru sampai juara 3, juara 4 sih. Itu pun di usia paling dini 2022. 2022 berarti saat ini 2022. sudah 4 tahunan. Usia 3 tahun. 3 tahunan ya. Luar biasa sekali pemirsa. Tapi saya mau bergeser sebentar ini Mas. Izin dulu Mas, kita ke Pusbeknya Tarakan ya. Nah ini kita boleh tahu nih Mas, kenapa sih mau ikut latihan di kota Tanjung Selor, tentunya di Kebun Raya Bundayati ini. Ya, pertama ini dari ketiga regional ini kami yang paling muda. Baru sekitar 4 bulan. Kami juga masih ikut dari sini teman-teman kami, kakak-kakak kami komunitas. Jadi kita lihat ini salah satu kegiatan yang sangat positif supaya selain untuk menjauhkan anak dari gadget yang salah satu yang kita perangi ceritanya sekarang. Jadi anak-anak lebih fokus. Jadi kita ini secara dari medis juga sebenarnya bagus, dari balance-nya juga bagus, dari kegiatan yang terutama itu olahraga untuk anak-anak. Jadi semakin kita makin lihat semakin kita ke keluarga. Ya keluarga nggak cuma ada di Tarakan aja, jadi kita sudah ada di Berau juga ada, bahkan sudah seluruh Indonesia sudah ada. Gitu, baik, keren sekali pemirsa. Nah, satu lagi ini pertanyaan. Tadi anak-anaknya sudah pasti antusias pemirsa, tapi bagaimana dengan orang tuanya? Ini perlu kita ketahui lebih jauh nih, bagaimana antusiasme dari para orang tua untuk anak-anaknya mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Silahkan. Kalau kami dari orang tua sih malah jadi seperti hobi orang tuanya sendiri, karena kayak ngerakit sepedanya itu jadi kayak hobi baru buat kami, karena hobinya tuh kayak kalau namanya laki-laki kan, bapak-bapak ini dari kecil sudah punya hobi, ada yang rakit Tamiya, mungkin rakit mobil-mobilan. Nah sekarang sudah besar punya anak, nah sekarang hobi anaknya yang dibiayai. Jadi nggak ada ngaruhnya sih sebetulnya. Jadi orang tua juga semakin semangat juga untuk ngerawat anak juga kan. Jadi ini juga sebagai ajang orang tua ke anak itu biar lebih dekat. Untuk hubungannya, kurangin anak juga. Tujuan utamanya kan buat ngurangin anak itu konsumsi gadget. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan dikit-dikit gadget. Nah sekarang dengan wadah Pusbek ini kami mengurangi anak-anak kami untuk konsumsi gadget. Jadi lebih baik sepedanya daripada main HP, lebih baik kita ambil sepeda, kita main sepeda jadi sehat ya kan, orang tua senang, anak senang, gitu dia. Baik, terakhir pemirsa kita dengarkan dulu masing-masing satu kata untuk Pusbek di Kalimantan Utara nih. Kalau saya berharap mungkin kedepannya pemerintah lebih perhatian lagi ke Pusbek dengan mengadakan event-event baik itu regional ataupun nasional. Mungkin untuk event lebih diperhatikan lagi, itu aja sih. Baik, silakan Mas. Sama juga harapannya pemerintah lebih lebih perhatian lagi ke olahraga Pusbek ini ya, untuk anak-anak. Kalau bisa mungkin lebih mungkin bisa mengadakan event yang mungkin berjenjang ke jenjang nasional, mungkin kalau bisa sampai ke luar negeri. Oke, baik, lanjut Mas. Ya, kalau kami di Tarakan sebenarnya sudah cukup mulai dibantu sama pemerintah, cuma memang kita lagi kebutuhan ini sekarang untuk lokasi yang kita untuk seperti sini di Bundayati ini sudah cukup luas. Kalau kami di sana masih menggunakan halaman kantor wali kota, mungkin kedepannya bisa diizinkan untuk menggunakan halaman yang lain lagi. Baik, semoga Pusbek Kaltara bisa semakin maju. Terima kasih banyak Mas. Dan pemirsa, kita akan lanjut untuk informasi lainnya, yaitu pasca Lebaran nih, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Guser, Kota Tarakan mengalami kenaikan. Komoditas cabai dan bawang paling signifikan mengalami lonjakan harga. Berikut informasi selengkapnya. Selama masa cuti bersama dan libur Lebaran lalu, pelayanan kesehatan di Kota Tarakan dipastikan tetap berjalan di sejumlah puskesmas yang telah ditunjuk. Layanan tersebut difokuskan pada pelayanan 24 jam dan persalinan, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Memasuki masa pasca Lebaran, Dinas Kesehatan kini mulai mencermati potensi munculnya berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular.
Penyakit menular seperti ISPA dan flu menjadi perhatian utama, sementara penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kesehatan gigi juga masuk dalam pemantauan ketat. Meski demikian, data sementara menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien masih dalam kondisi normal dan belum mengalami lonjakan yang berarti. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tarakan, Irwan Yuwanda menyebut, hingga saat ini tingkat kunjungan pasien masih dalam batas normal. Namun pemantauan akan terus dilakukan guna mengantisipasi potensi peningkatan penyakit. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan melakukan evaluasi terhadap 10 besar penyakit selama bulan Maret untuk dibandingkan dengan periode bulan Februari sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya tren peningkatan kasus penyakit di tengah masyarakat. Setelah beberapa hari pelaksanaan pasca Lebaran, ya memang ada beberapa tren-tren penyakit yang akan diperhatikan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu penyakit-penyakit menular maupun penyakit-penyakit tidak menular. Kami di bidang pelayanan, ya selama pasca Lebaran, ya memang belum ada kenaikan signifikan dari pelayanan ya. Karena kalau di puskesmas, kita bisa lihat trennya kunjungan itu setelah hari tanggal berapa? Tanggal 25, nah itu tak sampai hari ini ya memang belum ada kenaikan yang signifikan. Standar saja, jadi ada 10 besar penyakit, nanti kita akan bandingkan periode bulan Februari dengan periode bulan Maret ya untuk penyakit-penyakit tertentu apakah ada kenaikan signifikan atau tidak. Meski kondisi saat ini masih terkendali, masyarakat tetap diimbau untuk selalu menjaga pola hidup sehat, terutama setelah masa Lebaran yang kerap identik dengan konsumsi makanan tinggi lemak dan gula. Kedepan, Dinas Kesehatan juga akan terus mengompilasi data dari seluruh puskesmas, klinik hingga dokter praktik mandiri untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Kota Tarakan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Mohon maaf pemirsa atas kesalahan teknis yang baru saja terjadi, di mana informasi sebelumnya memunculkan informasi terkait BBM, di mana kita seharusnya menampilkan informasi terkait tren penyakit pasca Lebaran dari Dinkes Kota Tarakan yang mulai menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Meski demikian, hingga akhir bulan Maret 2026, pihak Dinkes memastikan belum ada lonjakan jumlah pasien yang signifikan. Dan kita beralih menuju informasi selanjutnya pemirsa dari Kabupaten Bulungan. Layanan listrik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara hingga kini masih belum merata. Ratusan desa tercatat belum mendapatkan akses listrik sehingga menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini turut berdampak pada aktivitas serta kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara, sebanyak 123 desa di provinsi tersebut masih belum terjangkau aliran listrik. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan. Situasi tersebut turut menjadi perhatian anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati Zainal. Ia menilai pemerataan listrik sangat penting khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Rahmawati menegaskan Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kan sebagai istilahnya berandanya perbatasan, jangan sampai di sana terang di sini gelap. Harusnya kalau udah dari perbatasan harus itu yang lebih diutamakan, lebih dihidupkan, biar kita tidak ada jomplang antara sebelah sama sebelah sini karena beranda Indonesia. Jadi tetap berjuang, melalui parlemen juga saya berjuang agar segala aspirasi dari masyarakat Kaltara itu bisa terrealisasi. Karena itu diperlukan langkah konkret dan sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian serta lembaga terkait guna mempercepat pemerataan akses listrik di kawasan perbatasan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.
Ya pemirsa, suasana hening dan penuh penghayatan menyelimuti peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral Santa Maria Assumpta, Tanjung Selor. Umat Katolik mengikuti tablo Jalan Salib, sebuah devosi yang menggambarkan secara nyata kisah sengsara Yesus Kristus hingga wafat di kayu salib. Berikut informasi selengkapnya. Umat Katolik mengikuti tablo Jalan Salib sebagai bentuk perenungan mendalam atas penderitaan Yesus Kristus. Dalam tablo ini, setiap adegan diperankan secara langsung oleh orang muda Katolik OMK Santa Maria Assumpta Tanjung Selor, menggambarkan perjalanan Yesus sejak dijatuhi hukuman hingga wafat di kayu salib. Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Monsinyur Paulinus Jan Ola MSF merenungi dengan penuh hikmat setiap perhentian jalan salib. Beliau juga menyampaikan makna terdalam dari kisah perjalanan tersebut. Di dalam drama tadi juga bisa terlihat bahwa ada orang benar di dalam keyakinan Kristiani. Allah sendiri menjadi manusia, orang benar. Perjuangannya tidak selalu mulus. Ada banyak pengkhianatan, ada banyak kegagalan, tetapi apa yang dipilih adalah perjuangan sampai akhir. Yesus itu bukan mati untuk bunuh diri, tetapi tadi diawali dengan dia berdoa minta kalau bisa Tuhan meluputkan dia dari penderitaan ini, tetapi bukan menurut kehendak dia. Jadi ini perjuangan orang benar yang mau menerima resiko. Sehingga bagi orang Kristiani penyaliban Yesus itu bukan suatu bunuh diri dari Yesus yang putus asa, tetapi suatu perjuangan seperti pejuang kebenaran yang tidak takut mati walaupun dikhianati, tetapi kebenaran tetap jalan. Dan itulah proses juga untuk masyarakat kita, bahwa kadang memperjuangkan kebenaran terlalu banyak musuh. Dan akhirnya kita harus memilih walaupun harus menyerahkan nyawa. Makanya pakaiannya itu merah, nanti dipakai oleh imam juga untuk ibadat sore, semua merah. Itu tanda keberanian, tanda kemartiran. Jadi berani untuk kebenaran walaupun harus menderita. Perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi puncak iman umat Katolik menjelang Paskah. Jason Scarlett Nazareno selaku pemeran Mesias pada tablo tersebut merasa bangga dapat memerankannya dengan baik, sehingga ia memahami betapa besar kasih Allah Bapa bagi manusia, sehingga ia rela wafat untuk menebus dosa dan keselamatan seluruh umat yang percaya kepadanya. Saya dapat merasakan bagaimana penderitaan Yesus pada saat dia menanggung beban dosa manusia. Kita harus berbuat menjadi lebih baik agar Yesus tidak menderita di kayu salib, karena dia telah menanggung beban dosa kita. Kita ini orang yang sangat berdosa, jadi kita harus intinya lebih baik, selalu menolong orang, menaati perintah Tuhan. Melalui devosi Jalan Salib dan rangkaian Trihari Suci ini, umat Katolik diajak untuk tidak hanya mengenang peristiwa iman, tetapi juga menghayati maknanya dalam kehidupan sehari-hari tentang kasih, pengorbanan, pengampunan, dan harapan akan kebangkitan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas pada esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dalam info publik berikut ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama dengan Kalimantan Utara hari ini edisi weekend, berikut kami sajikan kembali ringkasan berita utama hari ini.
Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Bulungan akan segera menerapkan kebijakan work from home atau WFH. Kebijakan bekerja dari mana saja ini rencananya akan diberlakukan khusus pada hari Jumat, namun dengan tetap menerapkan sistem pengawasan kinerja dan presensi yang ketat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah. Pemirsa, ringkasan berita utama tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita pada pekan ini. Kami segenap keluarga TVRI Kalimantan Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Paskah bagi seluruh umat yang merayakannya. Akhir kata, saya Ina Apriani undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di pekan depan. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.